Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah, kita bersyukur atas nikmat hidup yang Allah karuniakan. Sementara banyak saudara kita, teman kita yang sakit, atau saudara teman kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terlebih atas nikmat kesadaran akan pentingnya hidup, akan pentingnya makna hidup. Hidup dengan benar, hidup dengan baik, hidup dengan lurus di atas apa? Di atas jalan menuju sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sa'adatud darain, jalan takwa sejati sesuai dengan Allah bilang. Allah berfirman dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Bapak Ibu, dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan zaman, bermunculan wabah yang mengancam. Baik mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun mengancam kesehatan dan keselamatan agama, tabayyun, yang bisa merusak derajat komitmen tamassuk. Komitmen apa? Komitmen kita bahwa dinul Islam yang punya karakteristik, yang punya sifat di dalamnya memerintahkan yang ma'ruf. Yang kedua, senantiasa karakteristik Islam itu adalah melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, menghapuskan dosa dan beban kesulitan manusia, seperti termaktub dalam Quran surah 7 Hadirin ayat 157. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu ketakwaan adalah segalanya dalam hidup. Setan sebagai musuh abadi, baik setan minal jinnah, bentuk jenis jin, wanas, ataupun setan dari jenis manusia, akan terus menggerogoti hingga menghancurkan ketakwaan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Yaitu bentuknya seperti apa? Dengan mengeksploitasi hawa nafsu dan kesenangan syahwat pada semua manusia. Sedangkan kepada orang yang berpengetahuan, ia akan dihujani serangan berupa kerancuan atau subuhat. Bapak Ibu jamaah, ketika semangat untuk beramar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, mulai melemah, skala fitnah terhadap agama menjadi meningkat. Fitnah terhadap dinul Islam meningkat, naik, hingga banyak kalangan yang menjadi sponsor atau bahkan terjun langsung sebagai leader atau sebagai organisator kemungkaran. Sebaliknya hadirin Bapak Ibu hadirat, di sisi lain mereka melarang dan merintangi program atau aktivitas kebajikan. Lebih dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, akan terjadi situasi di mana akal dan nalar masyarakat tidak lagi sehat. Sehingga apa? Sehingga memandang yang ma'ruf sebagai kemungkaran dan memandang kemungkaran sebagai hal yang wajar, kemungkaran sebagai hal yang baik dan patut diapresiasi. Bilangnya demikian. Seperti adanya kecurigaan terhadap kalangan soleh, kalangan ahlul Quran, kalangan pemakmur masjid. Bahkan ada yang sempat berlanjut pada serangan fisik. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, dalam situasi demikian, laknat dan kehukuman Allah hanya
soal waktu. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, relasi hubungan antar masyarakat jadi bersumbu pendek, mudah terjadi gesekan dan meledak menjadi konflik besar. Lalu turunlah kemudian penyakit, bahkan wabah yang belum pernah menjangkit dan belum bisa diprediksi. Hadirin, sampai kapan? Hanya Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui kapan itu selesainya, dan maha berkuasa Allah akan urusannya, akan makhluknya. Masyaallah muslimin Bapak Ibu, karena itu jalan perbaikan untuk keluar dari petaka, jalan perbaikan untuk keluar dari fitnah tersebut tentunya adalah dengan bertaubat secara kolektif, jama'i, bersama-sama, bareng-bareng kepada Allah, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, serta mengoreksi kesalahan yang kita perbuat. Kemudian bersama dengan itu Bapak Ibu, sisi substantif dan fundamental dari ketakwaan harus diperkuat. Karena apa? Karena berkorelasi langsung, berhubungan langsung dengan daya furqan, daya pembeda, daya kemampuan menepis pekatnya perancuan, pelbagai tuduhan hitam terhadap dinul Islam dan para pengawal dinul Islam itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 substansi pokok. Ada 4 substansi pokok ketakwaan yang harus terus diperkuat yaumiyah setiap hari. Yang pertama, jujur dan menjauhi dusta. Substansi pokok ketakwaan yang pertama, jujur dan menjauhi dusta. Sebab kejujuran itu langsung mengakses ketakwaan. Mana buktinya? Allah berfirman dalam Quran surah 9 ayat 119. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai Bapak Ibu yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pastikanlah diri Bapak, diri Ibu bersama kumpul dengan orang-orang yang jujur. Substansi pokok ketakwaan yang kedua yang harus terus kita perkuat Bapak Ibu adalah rasa malu, al-haya, yakni malu dalam melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana Rasul bersabda, "Wa innal haya'a minal iman," rawahul Bukhari. Nabi bilang bahwa rasa malu itu bersumber dari iman. Ketiga, substansi pokok ketakwaan yang ketiga yang terus kita harus perkuat Bapak Ibu hadirin wal hadirat adalah apa? Berusaha untuk bersikap adil terhadap diri maupun terhadap siapapun. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semuanya, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran lillah, karena Allah, dengan menjadi saksi yang adil. Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah Bapak Ibu semuanya, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah 5 Al-Maidah ayat 8. Yang terakhir hadirin Bapak Ibu wal hadirat, substansi pokok ketakwaan yang harus terus kita perkuat yang keempat adalah waspada dan berhati-hati dengan senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah muslimin Bapak Ibu, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.
surah 4 An-Nisa ayat 1. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, takwa ditandai dengan adanya sikap jujur yang pertama. Takwa substansi pokoknya yang harus kita perkuat adalah pertama sikap jujur, yang kedua rasa malu, yang ketiga berperilaku adil, dan yang keempat hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Dalam penjelasan berbeda, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan bahwa yang dimaksud takwa itu adalah qala Ibnu Abbas ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa la yuskara fala yukfar. Hendaklah Allah selalu dipatuhi, tidak dibelakangi. Bapak Ibu, kata Abdullah bin Mas'ud, hendaklah Allah diingat, tidak dilupa, dan hendaklah Allah disyukuri, tidak diingkari. Bila takwa semacam itu terus dijaga hadirin, takwa dengan selalu senantiasa bersikap jujur, punya sifat malu, berlaku adil, dan hati-hati dalam berucap dan bertindak. Kalau demikian adanya, maka niscaya Allah akan memberikan furqan. Allah akan menganugerahkan kepada yang kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, serta akan membimbing kita semuanya kepada jalan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.